Balik lagi di episode kedua Kita Punya Cerita. Bareng gue Daniel dan Yoga. Halo. Kali ini kita kedatangan tamu spesial buat kita tanya-tanyain tentang pengalamannya mendaki berbagai macam gunung. Ini dia Faisal Natsir. Halo. Yeay. Natsir. Bisa dipanggil Natsir. Natsir ini dulu juga teman kuliah kita. Dia ini hobi banget traveling alam kemana-mana. Pokoknya anak alam banget deh. Nah, kali ini kita bakal kepoin Natsir tentang pengalamannya naik gunung. Langsung aja yuk kita tanyain. Natsir, selama ini pernah mendaki gunung di mana aja sih? Mendaki gunung. Sebenarnya aku pendaki lokal sih. Pendaki lokal itu ya dakiku cuma yang deket-deket. Yang pertama sih Merbabu. Selanjutnya Lawu, lalu Sindoro Sumbing, Slamet, Kembang, Andong, Perahu, dan Bromo. Wah, banyak juga. Ya, tapi dari pendakianku tuh bisa berkali-kali gitu loh. Jadi pernah kesini terus dikunjungin lagi gitu ya? Iya, bahkan di Merbabu itu sampai 5 kali, Lawu itu sampai 9 kali. Itu ini apa? Pakai penutup mata kayaknya udah hafal Natsir jalannya. Iya. Jadi ada istilah ini Sir, apa? Pendaki lokal, pendaki interlokal atau apa gitu Sir. Itu emang ada istilahnya gitu. Enggak sih, ini sebutanku sendiri sih. Oh. Kan aku mendaki cuma deket-deket aja. Oh iya. Mendaki deket-deket gara-gara pas kuliah tuh aku ikut UKM selam, jadi fokusku terbagi, hobiku terbagi gitu. Oh gitu. Jadi lu suka mendaki gunung dari kapan, Sir? Suka mendaki gunung itu sejak SMA. SMA aku udah ikut organisasi pencinta alam juga. Kuliah ikut Mapala. Iya. Oh, berarti gara-gara ikut pecinta alam. Tapi emang punya keinginan. Oh gitu. Berarti emang suka banget ya mendaki gunung dari dulu ya, bukan cuman pas mahasiswa doang, kan banyak tuh yang suka daki gunung pas mahasiswa doang tuh. Ya aku udah dari SMA, bahkan bibit mendakiku udah dari SMP gitu. Wih, Sejak dari kandungan. Kenapa sih suka mendaki Sir? Maksudnya inspirasi apa yang pertama kali wah aku pengen jadi seorang pendaki atau apa gitu? Motivasinya sih gara-gara ya mendaki tuh bakalan dapet pemandangan yang sangat indah banget. Feel-nya juga asik banget. Dimana mendaki tuh bakalan bisa ngelihat perbukitan, pergunungan, lautan awan, lalu ada kawah gunung, sabana, dan feel-nya itu sejuk gitu. Udaranya sejuk, suasananya asri dan asik lah. Alam banget ya, Sir ya? Iya, alam banget. Tapi pas mendaki gunung itu kan biasanya ini ya, banyak rintangan, banyak suka dan duka. Itu kalau boleh tahu suka dan dukanya apa Sir kalau pas mendaki gunung? Suka dukanya, ini duka dulu aja deh. Oke. Dukanya ketika ya mendaki gunung itu pasti capek banget. Ya. Lalu bisa kena hujan dan di gunung kan dingin banget. Iya benar. Itu juga bisa juga punya efek bahaya juga gitu. Pernah gak sih Sir dilarang sama orang tua atau keluarga gitu? Gak usah naik gunung lagi gitu? Pernah sih. Itu pas kapan tuh? Awal-awal atau tengah-tengah? Awal-awal SMA gitu. Jadi pas pertama kali mendaki gunung tuh bilang sama orang tua dulu nggak? Biasanya kan ada tuh nggak usah bilang lah. Tahu-tahu mendaki gitu. Kalau ketahuan ya udah. Iya dong. Pas dimarahinnya pas kapan tuh Sir? Pas dimarahinnya? Nggak sampai dimarahin sih. Nggak sampai dimarahin? Ya cuma didorong agar nggak daki gunung aja. Dituntut nggak daki gunung. Itu pas awal-awal SMA gitu. Alasannya kenapa tuh?
Ya alasannya bahaya. Bahaya. Terus habis itu ini manut atau gimana? Atau tetap ngeyel? Tetap ngeyel sih. Terus habis itu tetap dimarahin lagi sir atau dibilangin lagi atau udah bodo amat lah gitu? Ya tetap dibilangin, cuma emang biasanya juga nggak apa-apa sih. Gak apa-apa ya? Nggak sampai dimarahi, tapi tetap boleh jalan gitu. Berarti sampai sekarang tiap mau naik gunung gitu, mendaki gitu, mesti izin orang tua lah ya? Kadang nggak sih. Kadang enggak. Wah. Waktu kuliah itu aku nggak izin. Nah itu tadi kan dukanya ya Sir ya. Kalau sukanya apa Sir kalau pas naik gunung? Mungkin pas nyampe puncak kali ya ada sukanya ya? Atau di jalanan juga? Iya pastinya waktu nyampe puncak sih. Itu kan habis capek-capek daki gunung, terus bisa ngelihat pemandangan, itu rasanya capeknya itu hilang ya. Di pemandangan, di perjalanan juga bisa ngelihat pemandangan yang bagus-bagus juga gitu. Iya benar. Nah terus kan udah banyak daki gunung tuh Sir. Nah dari gunung-gunung yang udah pernah didaki atau dinaikin, ada cerita pengalaman seru gak Sir? Atau mungkin gunung yang paling berkesan tuh yang mana gitu? Alasannya kenapa gitu, bisa diceritain mungkin? Ada sih, waktu pendakian terjauhku, pendakian ke Gunung Slamet, itu lokasinya di Purwokerto, Purbalingga. Sebenarnya bukan berkesan, tapi malah apa ya, menegangkan ya. Menegangkan. Kenapa itu Sir? Itu tuh awalnya waktu SMA aku bareng teman-teman SMA lah ya, daki ke perjalanannya kita naik bis. Kesalahannya pertama kita malah naik bis kecil-kecil, efeknya selalu harus dioper-oper. Jadi itu perjalanannya lama. Sampainya di Purwokerto lah, dari Purwokerto kita lanjut ke pos Purbalingga, itu ke pos pendakian. Di sana tuh kita bisa milih jalur pendakian, ada 2 tuh, Bambangan dan Gunung Malang. Nah kita tuh malah milih Gunung Malang, yang mana itu tuh jalur baru gitu. Belum banyak pendaki yang lewat sana. Bahkan jalurnya itu masih rumput gitu. Nah kita tuh malah milih jalur itu gitu. Terus di perjalanan kita tuh ditemenin sama penjaga gunungnya. Penjaga gunungnya jalan duluan buat buka jalur. Lalu kita teman-teman kan nggak bisa secepat penjaga gunungnya gitu. Jadi kita di belakang. Nah di perjalanan itu gunungnya tuh sangat rimbun, bahkan jalannya tuh kadang-kadang nggak kelihatan. Kita sampai merangkak buat lewati jalan, lewatin ya semak-semak gitu. Nah yang paling mengesankan nih gara-gara menegangkan. Kita tuh sampai pos terakhir, itu kan penjaga gunungnya udah balik turun lagi. Kita disuruh melanjutkan perjalanan sendiri. Sampai di pos terakhir kita tuh salah jalur. Itu tuh menegangkan banget. Salah jalur, kita malah lewat jalur ke bebatuan dan menanjak. Dan itu tuh udah sore, udah sampai maghrib itu. Efeknya kita terjebak di situ. Itu kan jalur yang sangat curam, terus bebatuan, nggak kelihatan juga jalurnya. Malam-malam lagi. Akhirnya kita bareng teman-teman memutuskan untuk camping di situ, Bah. Itu tuh sangat tidak recommended ya? Cocok
sangat tidak Safety. cocok untuk camping, untuk mendirikan tenda di situ. Karena ketinggiannya itu kemiringan dari jalurnya itu 30 sampai 45 derajat dan itu bebatuan gitu. Itu tuh paling menegangkan itu malam-malam. Ngeri sih. Dan alhamdulillahnya itu tidak hujan. Apabila hujan itu bisa bahaya banget sih. Terus akhirnya ya kita tidur di situ dengan kemiringan kayak gitu sampai subuh. Itu kan baru kelihatan. Kalau udah siang kan udah pagi kan udah kelihatan jalurnya lagi. Iya. Kita ngelanjutin ke, walaupun itu jalurnya nanjak tapi sebenarnya itu deket sama jalur aslinya gitu. Iya. Ya singkat cerita gitu sih, paling menegangkan karena salah jalur. Itu pendakian pertama ya, Sir ya? Apa keberapa? Enggak sih, itu pendakian yang udah banyak sih. Kalau yang di keselamatnya itu keberapa tuh Sir? Atau baru pertama? Keselamatnya sekali sih. Oh baru sekali. Oh ya. Itu berapa orang Sir waktu itu? Waktu itu 5 orangan. 5 orang. Untungnya ini ya selamat semua ya. Iya selamat semua. Untungnya nggak hujan. Iya untungnya nggak hujan. Selamat tuh gunung tertinggi di Jawa Tengah bukan sih? Bukan ya? Iya benar, gunung tertinggi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah iya kan. Soalnya dia mencakup berapa kabupaten ya? Purwokerto, Purbalingga, Brebes juga. Terus mana? Pemalang juga. Pemalang iya, gede banget soalnya. Mantap juga. Terus itu tadi kan pengalamannya Natsir ya. Kalau mungkin Natsir bisa kasih tips-tips buat pendaki gunung yang pemula atau enggak kayak orang biasa yang maksudnya biasa itu yang nggak punya nggak punya pendidikan mapala atau apa yang pengen naik gunung gitu, kira-kira ada tips-tipsnya nggak, apa malah nggak usah lah belajar dulu gitu, apa gimana Sir? Adalah tentunya. Learn by doing, udah naik aja dulu. Tentunya adalah biar untuk keselamatan juga kan. Yang pertama sih kita perlu jaga kesehatan, jaga fisik, sama mental. Harus disiapin sebelum mendaki. Selanjutnya kita harus tahu basic ilmu tentang P3K, manajemen perjalanan, lalu persiapan alat, dan yang paling penting juga harus tahu tujuan kita tuh. Kita kan ke suatu gunung pasti lewat pos, mau lewat jalur mana, kita harus tahu tujuannya kemana, lalu kemana, biar nggak salah jalan. Iya. Kalau skill lain ada nggak sih? Skill pendukung gitu. Misalkan di gunung mesti makan, nah makan kan harus masak. Misal nih harus paling nggak bisa masak atau apa gitu, skill yang mendukung gitu, ada nggak sih? Ya itu bisa tuh skill masak. Tapi kalau di gunung biasanya coba masak mie dan lain, roti gitu sih. Tapi kalau udah pro gitu masakannya udah bisa aneh-aneh gitu. Yes, mantap. Bawa koki aja Sir. Iya kan, kadang aku yang malah jadi koki gitu. Kalau di gunung ngomong kalau di gunung kalau buang air tuh gimana sih Sir? Buang air ya. Kalau buang air mah gampang. Iya BAB lah BAB. BAB ya. Itu apa hukumnya gimana, adatnya atau aturannya deh gitu. Kan siapa tahu baru pemula nih, kita nggak tahu aturannya atau apanya gitu. Tahan Nil, bawa pulang. Iya sih ya, kalau bisa ditahan sih sampai turun ya. Tapi kalau udah terdesak banget ya tentunya kita harus cari lokasi yang agak jauh dari jalur pendakian. Terus tertutup. Lalu kita gali lubang gitu. Gali lubang, tutup lubang. Iya.
Sama siapin air Ya. sama tisu basah. Tapi sekarang tisu basah nggak boleh sih dibawa. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Oh, kalau ini bunga apa? Yang ini bunga apa sih Edelweiss. yang ini? Nah, itu Edelweiss. udah nggak boleh ya? Udah nggak boleh dibawa turun ya? Atau gimana sih? Itu ya nggak boleh dong itu. Itu kan bunga yang dilindungi. Oh, gitu. Itu bunga abadi. Jadi Oh, nggak bakal layu gitu ya? ya nggak bakal layu kalau udah dipetik. Layu sih cuma nggak hancur gitu. Iya. Oh, pernah ini nggak sih ketemu apa? Ketemu binatang buas gitu di gunung, pernah nggak? Binatang buas. Babi hutan kali ya. Kalau ketemu babi nggak pernah sih, tapi pas bangun-bangun tendanya orang lain itu kena babi itu pernah sih. Oh, gitu. Kalau hewan buas yang lain pernah lihat sigung juga. Apa itu? Sigung. Oh, Kalau ini Sir, kalau apa ya, alat-alat yang perlu dibawa apa aja Sir? Yang apa ya? Maksudnya minimal harus bawa alat inilah gitu. Nggak usah yang lengkap-lengkap atau enggak. Pokoknya harus ada ini baru boleh naik. Gitu. Pertama jaket, penting banget tuh buat di gunung kan dingin banget. Iya, Bang. Lalu di kelompok itu wajib ada tenda. Lalu ada peralatan masak, lalu sleeping bag, dan tentunya buat ngebawa itu semua perlu tas gunung yang lumayan gede gitu. kalau buat satu orang doang tuh berapa liter sih tasnya biasanya? Itu tergantung kekuatannya orang ya. Iya juga. Kalau aku sih makanya 60, 80. Wih, gila. Banyak juga itu, 80 liter dibawa ke atas gunung. Apalagi kalau suruh bawa air ya Sir. Iya, paling berat tuh air. Oh ya, tadi ini kan tadi udah dikasih tahu tuh tips-tips pendaki gunung misal buat pemula. Nah, rekomendasi gunung buat pemula apa aja, Sir? Buat yang baru mau nyoba. Nah, rekomendasi gunung yang gampang-gampang dulu lah gitu. Kalau paling pendek sih ada Gunung Andong itu di Magelang. Magelang ini Salatiga Jogja. Itu gunungnya pendek. Kalau perahu Sir, recommended nggak buat pemula juga? Soalnya gue pernah nih naik ke gunung perahu nih. Wis, gile. Ya recommended juga itu. Paling pendek kan yaitu Andong, lalu perahu. Si Kunir gimana, Sir? Si Kunir bukan gunung ya? Gunung bukan sih? Tulisannya sih gunung. Aslinya perbukitan atau apa? Tapi lumayan sih itu kalau buat ibu-ibu. Ibu-ibu. Emang ada ibu-ibu yang ini Sir naik gunung? Banyak gak sih? Jarang sih, tapi si Kunir kan tuh banyak banget. Oh, buat wisata. Iya. Nah, terus Sir, kan tadi udah dikasih tahu tuh pernah mendaki gunung di mana aja. Nah, ada gak sih impian gunung yang pengen banget dinaikin sampai saat ini? Ada tentunya. Mana? Itu gunung paling tinggi se-Jawa, Semeru. Lalu selanjutnya Rinjani di Lombok. Kalau luar negeri ada pandangan gak, Sir? Enggak sih. Belum ya? Baru kepikiran lokal ini. Enggak, saya bukan pendaki banget sih. Oh, apalah, kita sharing-sharing buat pendaki ya, terutama buat yang pemula-pemula nih. Biar lebih yakin lagi gitu. Iya bener, buat teman-teman yang pengen naik gunung, mungkin yang pemula bisa apa ya, ambil pelajaran lah dari apa yang di sharing sama Natsir. Buat yang terakhir nih Sir, kalau ada pesan-pesan buat teman-teman yang pemula khususnya ya. Soalnya kalau yang pro-pro kan ya nggak usah kasih saran kali ya, udah pada pro ya. Nggak usah ditanya lah. Iya benar. Kalau buat para pemula nih yang mau naik gunung, yang istilahnya baru mau coba naik gunung, apa yang harus diperhatikan lah biar intinya kita bisa selamat gitu dari naik sampai turun lagi.
buat pemula ya. Yang pertama sih jangan buang sampah sembarangan ya di gunung. Mesti harus menjaga kebersihan di gunung. Selanjutnya ada kode etik pendaki gunung. Yaitu pertama, jangan membunuh apapun kecuali waktu. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak kaki. Jangan mengambil apapun kecuali foto. Wah, ini mantap sekali. Sebenarnya kalau mau digali masih banyak banget ya sebenarnya ya. Iya ya. Sebenarnya soal mendaki gunung itu emang banyak banget detailnya. Iya, berapa SK sendiri nih. Cuman berhubung ya waktunya udah lumayan lama nih. Jadi untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Ngobrol bareng teman cerita kita bersama Faisal Natsir. Buat yang mau tanya-tanya lebih banyak bisa komen di bawah atau langsung follow aja Instagramnya Natsir. Di mana Sir? Instagramku dan sosial mediaku sama semuanya, yaitu @nasirasrafi. Oke. Nah, gue Daniel. Gue Yoga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.